saya ambil foto siap kan? Pemimpin sama sudah kan? Sangat ini siap. Laporan saya terima. Silakan kalau terima. Pimpinan saya ambil alih. Siap, gerak. Istirahat di tempat, gerak. Siap, gerak. Pada pembina upacara, hormat, gerak. Tegak, gerak. Lapor, upacara pembukaan latihan siap dilaksanakan. Laksanakan. Siap. Bendera siap. Kepada bendera merah putih, hormat, gerak. Tegak, gerak. Pancasila. Pancasila. Satu. Ketuhanan yang Maha Esa. Ketuhanan yang Maha Esa. Dua. Kemanusiaan yang adil dan beradab. Kemanusiaan yang adil dan beradab. Tiga. Persatuan Indonesia. Persatuan Indonesia. Empat. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan. Dalam permusyawaratan perwakilan. Lima. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Dasar Dharma Pramuka. 1. Takwah kepada Tuhan Yang Maha Esa. 2. Cinta alam dan kasih sayang sama manusia. 3. Patuh dan sopan dan kesatria. 4. Patuh dan suka bermusyawarah. 5. Rela menolong dan tabah. 6. Rajin, terampil dan gembira. 7. Hemat, cermat, terus saja. 8. Disiplin, berani dan setia. 9. Bertanggung jawab dan dapat dipercaya. 10. Suci dalam pikiran, perkataan maupun perbuatan. Hei! Untuk amanah, istirahat di tempat, gerak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam Pramuka. Salam. Selamat Pagi. siang kakak. Siang. Nah, langsung saja ya, untuk hari ini kita ada latihan untuk materi SKU nomor 22. Tidak perlu lama-lama lagi ya. Sebelum latihan dimulai, mari kita berdoa dalam hati. Mulai. Selesai. Untuk sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siap, gerak. Upacara telah selesai, laporan selesai. Dibubarkan. Siap, gerak. Kepada pembina upacara, hormat, gerak. Tegak, gerak. Saya serahkan kepada setiap pimpinan sangga untuk membubarkan pasukannya. Laksanakan. Siap, laksanakan. Kepada pemimpin upacara, hormat, gerak. Gerak. Nah, sebelum kita ke materi kan, kita itu sebagai anak pramuka tentunya kita tuh harus cinta budaya. Nah, salah satunya itu dengan menyanyikan salah satu budaya, yaitu lagu Malika Dali. Pada tahu gak? Tahu. Alhamdulillah. Lagu Jawa Barat. Iya, benar. Benar. Mantap. Oke, Pak. Nggak bisa. Nah, karena ini untuk pemanasan aja ya, kita nyanyi bareng-bareng ya, nyanyi Malika Dali. Kalau bisa kan? Mulai ya. 1, 2, 3. Mesra bulu jauh di hawa-hawa, bergenjang bau kayak karingga, suku nangga sejempang tung nangelu, nama megalai bernatari sahanu bisa nyusul karena tanda jebakan tangga ya bandingan anak. Tipika gimil, tipika serap sesama kesatuan bangsa di negara Indonesia. Manuk dadali, manuk panggadana, berlambang sakit Indonesia jaya. Manuk dadali, panggator carana, resep hiji, ukur sana penahi, uksa uyunan,
baik. Siripikanya terindis bela pati, manuk dari manusia kasih natria, kesakuma bangsa di negara Indonesia. Alhamdulillah. Nanti pinternya serahnya juga pada bagus. Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Allah. Nah, bagus ya. Nah, berarti itu kalian sudah menandakan bahwa kalian cinta budaya karena sudah mengetahui lagu daerah kita, lagu mana daerah yang berasal dari Jawa. Nah, untuk mempersingkat waktu langsung saja ke materi ya. Siap. Baik kakak, kita lanjut saja ke materi intinya, yaitu materinya nomor 22. Dapat menyebutkan penyebab dan cara pencegahan penyakit infeksi degeneratif dan penyakit yang disebabkan dalam tidak sehat. Nah, sebelumnya penyakit infeksi itu apa sih? Nah, penyakit infeksi ini adalah penyakit yang disebabkan karena masuknya bibit penyakit. Nah, penyakit ini juga menular dari satu orang ke satu orang lain. Ada yang bisa sebut penyakit infeksi itu apa sih? Apa aja maksudnya? Oke, contohnya Diare, diare. stometret. Diare berarti cara mencegahnya itu gimana sih? Diare itu cara mencegahnya itu bisa dari perilaku kita terhadap misalkan kalau kita mau makan harus cuci tangan terlebih dahulu. Terus kita harus memilih jajanan yang baik dan juga sehat. Kalau misalkan kita banyak melihat kalau makanan yang kapil lalat, nah itu juga bisa terjadi diare gitu. Berarti intinya kita tuh harus higienis ya, Ya. biar tidak terkena diare ya. Karena kan di zaman sekarang juga kita itu kan sudah mengalami penyakit COVID. Jadi sebelum melakukan aktivitas itu harusnya alangkah baiknya kita menggunakan hand sanitizer. Bagus, selamat aja. Terus siapa lagi? Ya, silakan aja. Penyakit infeksi yang selanjutnya adalah dari COVID. COVID itu kan menyerang pernafasan dan cara menularnya itu dari lewat udara. Dan cara pencegahannya itu bisa dengan vaksin dan mencuci tangan. Dan apabila bersama keluar dan pergian selalu menggunakan masker. Ya, jangan lupa tidak jalan juga ya di kamar ya. Biar tidak terinfeksi tertular. Oke, bagus. Sekarang ini selanjutnya siapa lagi yang bisa menyebutkan? Rabies. Ya, yang boleh silakan. Karena rabies itu disebabkan oleh gigitan dari hewan yang berubah. Contohnya apa? Monyet bisa, anjing ya, biasanya. Kalau cara pencegahan rabies itu gimana sih, Kak? Dengan cuci tangan dengan bersih. Saya akan tambahkan dari jauh apa nih? Mungkin cara mencegahnya itu kalau misalkan tadi disebutkan salah satu oleh apa nih? Kan tadi hewan ada monyet dan anjing. Nah kan itu juga hewan. Saya sebutkan monyet ya. Monyet itu bukan hewan peliharaan. Jadi kita cara monyet itu bisa kita tidak memeliharanya. Jadi resiko kita terkena rabies itu sedikit. Kalau anjing dan kucing itu mungkin saja dari si anjingnya itu sendiri. Karena kalau anjingnya itu bersih ataupun sehat, vaksin apapun itu mungkin saja resikonya juga kecil terkena rabiesnya itu. Baik, terima kasih. Itu enggak Pak? Ini jangan cuci tangan dulu, jangan cuci tangan ya. Cuci tangan pakai sabun jangan lupa. Iya, itu mahal dulu. Oke, sampai siapa lagi? Ya, Oke, bilang. penyakit infeksi yang saya tahu mungkin tetanus Kak. Tetanus itu apa sih, Kak? Tetanus itu penyakit yang disebabkan oleh luka yang kotor gitu Kak. Misalkan kita ada luka, meskipun luka kita misalkan luka tersayat gitu, nah, misalkan terus lukanya itu nggak dibersihin, nah itu bakal menyebabkan infeksi tetanus. Jadi mungkin untuk pencegahannya kita misalkan kita ada yang luka misalkan di bagian apapun, kita harus membersihkannya dengan menggunakan air terlebih dahulu, terus dengan menggunakan alkohol. Terus kita bisa pakai betadine juga gitu. Itu mungkin lebih ke cara pengobatannya, tapi untuk mencegah agar tidak tetanusnya lebih buruk lagi ya. Baik, terima kasih Kak. Baik, nah selanjutnya itu kan ada penyakit degeneratif. Nah sebelumnya penyakit degeneratif itu apa sih? Nah penyakit degeneratif ini adalah istilah medis. Nah untuk menjelaskan suatu penyakit yang muncul akibat proses kemunduran sisa tubuh, yaitu dari keadaan normal menjadi lebih buruk. Nah kalian ada yang tahu gak sih penyakit degeneratif itu apa saja? Yang kita mulai silakan. Apa sekali? Namanya itu obesitas. Obesitas berbahaya sekali karena dapat menyebabkan segala penyakit dari obesitas itu sendiri. Yaitu penyebab dari obesitas itu sendiri bisa jadi yang pertama. Yang pertama itu makan tidur. Jadi kalau kita makan secara berlebihan terus kita tidur itu mungkin menyebabkan obesitas. Nah terus juga yang kedua makan berat di malam hari itu juga sangat tidak boleh. Terus yang ketiga mungkin ya yang ini makan makanan yang manis secara berlebihan karena itu tidak baik apalagi coklat. Nah, terus cara mencegahnya itu seperti apa? Ya caranya itu pola hidup kita yang sehat itu. Kita harus tahu pola makan kita, pola hidup kita. Terus kita juga harus rajin berolahraga. Jangan kalau bahasanya dalam bahasa Jawa itu banyak rebahan yang seperti itu. Baik, terima kasih atas sekali lagi. Ya. Kalau contoh yang selanjutnya adalah bukan obesitas tapi diabetes. Nah, jadi penyakit ini itu disebabkan jadi si manusia itu suka mengkonsumsi yang manis-manis secara berlebihan. Dan untuk cara pencegahannya itu kita itu bisa mengatur kalau kita itu gak boleh makan yang terlalu manis-manis. Jadi kalau misalkan itu dari pagi kita udah makan manis, siangnya jangan. Nanti mungkin besok lagi. Jadi bisa gitu.
bagus sekali kakak Oke, ini. ulang. Ada lagi siapa? Saya Bilang silakan. mungkin untuk yang penyakit degeneratif, hipertensi kak, darah tinggi. Bisa. Mungkin untuk penyebabnya itu mungkin dari pola hidup yang sering begadang, terus memakan apa ya, micin terlalu banyak seperti micin, garam dan ini sering makan mie instan. Nah itu mie instan tidak baik sebenarnya untuk kesehatan tubuh. Nah, mungkin itu untuk pencegahannya mungkin kita jangan sering begadang, kurangi memakan mie instan yang berlebihan, terus kita harus melakukan olahraga biar hidup kita sehat. Soalnya hipertensi itu bisa menyebabkan ke penyakit jantung juga, terus bisa menyebabkan stroke. Bagus sekali kakak bilang. Terima kasih. Lagi Kalau silakan kakak. anemia, Oke boleh. kurang darah, Ya, tahu. Maksudnya penyebab kurang darah itu gimana sih kak? kurang memakan daun singkong, terus anti amyloid. Berarti itu kalau misalkan itu berarti kita diwajibkan makan daun singkong. Iya. Saya juga tidak. Saya kita itu harus makan daun singkong. Maksudnya daun singkong itu sebagai apa ya? Obat herbal atau obat alami supaya darah kita tidak mungkin seperti itu. Nah, kalau untuk pencegahan gimana sih? Ada kita tuh nggak darah rendah gitu. Makan daun singkong. Ya betul. Tidak salah. Cuman maksudnya cara pencegahan itu gimana sih? Kalau selain makan daun singkong gitu, misalkan kita tuh harus Jangan stres. jangan stres tahu kayak ini. Jangan kecapean. Ya, Dan begadang ya kan ya? Jangan begadang. kamu kelihatan tuh. Kenapa semangat tuh? Soalnya kan barusan udah ada penyakit depresi dan penyakit degeneratif. Nah tadi juga sempat disinggung perilaku tidak sehat. Ada yang tahu sih perilaku tidak sehat itu apa saja? Aku sepeda untuk kak. Apa dulu? Aku 4 ya. Pindah ke rokok, seks sama begadang. Tapi saya minta jelaskan satu saja. Aku biasa merokok. Karena berbahaya kenapa? Karena merokok itu bisa membuat orang lain yang tidak merokoknya merasakan ngambil batu Berarti rokok asli. Nah kalau penyebab seorang merokok itu apa sih? Orang yang merokok itu awalnya sih coba-coba. Lama-lamaan Nah kan ada nih istilah merokok itu kan memang susah dibuat di stop. buat diberhentikan. Ada cara mencegahnya nggak sih? Kamu gimana? Aku dulu. Makan di Selesai yang pertama itu yaitu tekanan dari orang yang tersayang. orang tersayang. Misalnya suami atau istri atau pacar atau anak atau ibu atau tetangga atau siapa itu yang menurutnya tersayang itu tekan. Kalau kamu merokok akan menggunakan Oke bisa jadi berarti tekanan yang berkaitan dengan mental psikolog. Oke bagus terima kasih Bapak. ya sama-sama. Silakan siapa lagi? Ya, Oke, Gilang. Kan lagi yang Ya udah makasih Mas. Juga presiden juga tuh nonton pon. Aku udah selesai. Pon juga itu sangat dosa ya. Dosa Ya dalam pastinya. agama Islam. Karena itu kita melihat urat-urat dari perempuan ataupun laki-laki yang dari videonya nanti. Terus juga kenapa sih ada seorang yang terus-terusan melihat video porno? Penyebabnya itu mungkin karena di zaman sekarang zaman teknologi. Karena kan di zaman sekarang itu banyak situs-situs yang berbahaya gitu. Jadi saking ingin mungkin dari seseorang itu ingin tidak berbuat zina secara langsung, tapi mereka itu ingin melampiaskan hasratnya sendiri itu untuk melihat video porno tersebut. Kalau untuk cara mencegahnya itu gimana sih? Biar sih itu biar nggak kecanduan merokok. Cara mencegahnya itu karena yang pertama itu mungkin banyak dari survei membuktikan orang yang menonton porno itu masih di umur belasan tahun karena di zaman sekarang itu banyak remaja yang melakukan hal seperti itu. Nah mungkin yang pertama kontrol dari orang tuanya itu sendiri, yang kedua adalah lingkungan sekitar, yang ketiga kita harus ingatkan kepada Allah Subhanahu Wa Taala itu juga paling utama itu. Terus yang keempat takut dosa, harus ingat dosa itu. Terus yang kelima yang terakhir mungkin kita harus menjaga dari bermain sosmed secara berlebihan karena di dalam sosmed itu banyak video-video yang seperti itu. Begitu Kak, terima kasih. izin menambahkan Kak, kan seperti yang disampaikan tadi oleh Kak Mas, perilaku yang tidak sehat itu seperti menonton porno. Nah, untuk pencegahannya itu hampir sama dengan rokok. Misalnya itu seperti merokok kan, rokok itu tidak bisa langsung berhenti, tapi harus sedikit-sedikit. Misalnya satu hari itu misalnya 1 bungkus, besoknya baru 1 batang. Begitupun dengan video ini. Kalau misalkan tidak bisa 2 hari, dan besoknya enggak gitu. Bertahap sedikit-sedikit. Nah, untuk pencegahan yang lain juga bisa dengan melakukan aktivitas lain supaya tidak menjerumus ke menonton video tersebut, misalnya dengan olahraga atau yang lainnya.
Jadi akibat dari menonton ini lebih parah dari tabrakan. Jadi kita saat menonton video porno, 1000 saraf otak kita itu hancur. Jadi sama saja seperti kita tabrakan dengan mobil 100 km per jam langsung deber. Jadi otak kita tuh saraf kita hancur. Nah itu satu kali yang nonton video porno. Saya baca dalam artikel dari kalau salah dari detik awal. Maka dari itu kalian jangan pada ngomong ya. Selanjutnya silakan. Kakak silakan. Mungkin untuk perilaku hidup yang tidak sehat berhubungan dengan yang tadi kamu jelaskan, yaitu nonton porno. Mungkin saya untuk pergaulan yang tidak sehatnya pergaulan bebas seperti seks bebas. Ya, mungkin untuk bahayanya itu bisa dari seks bebas itu bisa menularkan penyakit seperti HIV. Jadi soalnya penyakit HIV itu penularan kan. HIV itu nanti masuk ke dalam infeksi. Infeksi ya, infeksi. Soalnya penularan. Mungkin untuk penyebabnya itu mungkin dari pengaruh lingkungan juga kan, pengaruh lingkungan rawan itu juga. Bagaimana mereka diajak, meskipun mungkin ada yang mengajak ataupun dianya sendiri yang mengajak. Gitu. Terus kurangnya pengawasan dari orang tua juga kan. Dari misalkan kurang pengawasan itu dari kegiatan sehari-harinya, terus kegiatan sehari-hari di luar dari awasi atau apa. Baik, terima kasih. Nah, selanjutnya siapa lagi? Saya Kak. Silakan. Contoh perilaku yang tidak sehat yang selanjutnya itu adalah dengan begadang. Karena kan dengan begadang itu seperti yang tadi disampaikan oleh Kak Alfani tadi bisa menyebabkan anemia. Dan untuk mencegahnya itu kita itu dilarang untuk meminum kopi di sore hari karena kan kopi itu mengandung kafein yang bisa bertahan selama 6 jam. Bagaimana sih kalau bagaimana sih supaya kita itu misalnya itu kita tuh jam 9 itu sudah pengen tidur. Jadi kita itu sebelum jam 9 itu tidak boleh mengonsumsi makanan berat-berat. Nah, kan perilaku begadang itu kan tidak banyak. Nah, caranya untuk mengatasi agar kita itu tidak begadang itu gimana sih? Untuk mengatasi supaya begadang itu seperti jangan mengonsumsi makanan berat sebelum mau tidur misalnya. Sebelum bisa itu kita itu jangan mengonsumsi makanan berat. Kenapa bukannya kalau misalkan kita itu habis makan bukan kita itu Nah, kalau itu beda lagi, kalau itu kan makannya berlebihan. Kalau saya makan kan nggak boleh makan berat, jadi kalau saya makan berat tidak bisa tidur. Oke, bisa. Mungkin ya agar kita begadang itu jangan gimana ya, jangan keseringan main game ya sampai lupa. Mengatasi main HP. Nah, baik, terima kasih ya. Nah, barusan itu tentang penyakit menular, penyakit degeneratif dan juga perilaku tidak sehat yang kalian sebutkan apa saja itu cara pencegahannya dan penyebabnya itu apa saja itu sudah bagus kalian sudah mengetahui. Dapat perilaku berperilaku dapat melakukan kegiatan-kegiatan yang positif, kegiatan yang sehat supaya tidak terkena penyakit-penyakit tersebut. Nah, alhamdulillah ya materi hari ini sudah selesai. Nah, sebelum kita pulang tuh kakak itu ada sedikit permainan ya, bukan sedikit ya tapi sebuah permainan ini tuh mengasah apa ya, kefokusan kalian masih fokus atau tidak. Cukup sederhana kok permainannya, tinggal kalian fokus pada kata-kata, tidak fokus ke saya aja. Siap. Apa nih tidur dulu nih. Oke. Permainan itu sederhana, itu mengasah logika kalian ya. Untuk kata-katanya ya, tapi simak saya ya. Nanti kalian berpikir sendiri apa sih yang dimaksud oleh saya itu gimana. Ya Kak. Nah ini ya, fokus ya. Ya. Ini 1, yang ini 2, kalau yang ini 3. Oke, mulai. Ya. Ini 1, Ya. yang ini 2, Ya. kalau yang ini 3, Ya. yang ini 1, 2, 1, 3, 2, 1, 2, 1, 2. Oke, paham. Oke, kita ulang ya. Ini 2, yang ini 3, kalau yang ini 4, kalau yang ini 4. Paham? Apa ya, pemain logika tadi terlalu gampang ya, kita ganti ya teman-teman. Boleh. Oke, nah itu juga melatih kefokusan kalian. Sebelumnya pernah dengar game Bumi Tubulan? Nah, itu game itu hampir sejenis seperti ini. Oke. Nah, jadi saya itu kan punya bebek. Ya. Tahu bebek? Tahu. Dengan kakinya 2. Ya. Yang punya saya, tapi nggak bisa terbang. Ya. Betul. Oke, nah ini yang mulai saja ya. Melatih fokusan kalian. Fokus, melatih. Nah, lihat. Saya punya bebek ya. Bebek itu lagi terbang. Iya, terbang. Dia tuh kenapa? Nih, tuk 2 ditambah 4 sama enggak? 1. Benar. Oke. Saya punya bebek ya. Bebeknya itu dia itu lagi jalan kaki. Dia jalan dulu. Dia tuh bangun lagi. Mana sih sama jantungnya? Sudah. Dia pakai tuh gini. Tuk. 12 ditambah 22 sama enggak? 3. Betul. Kenapa? Nah, selesai ya.
Oke, mulai pulang ya. Pulang. Karena saya bebek. Ya. Nah, bebek itu di terbang tinggi dia. Dia terbang sama empat di kamar gua. Satu bang. Yes. Oke, rekam mas sekarang. Rekam mas. Izin ayo itu. Boleh sih. Tidak apa ya. Kemana nih? Benar saya. Lagi rekam mas ya. Nah, rekam mas dari saya. Saya itu kan bilang bebek ya. Bebek saya. Tidak semua itu cuma 10 ditambah 12 berapa kan? 1. Nah, oke. Apa? Baik, saya katakan Pak. Karena Pak perhatikan saya itu punya bebek ya. Nah, si bebek itu mau terbang. Mau terbang ya. Tapi sebelum terbang itu bukan sebelum lagi terbang itu dia tuh ditembak sama pembiru. Nah, jatuhnya itu mendarat sambil makan. Kok 22 di panah gua berapa Kak? Salah. Bebek ya Kak? Bebek. Boleh. Jadi saya itu punya bebek. Nah, bebek itu kelindes mobil. Nah, tapi si bannya itu dari paku udah. Pas ini tok. 2 ditambah 0 berapa? 1. Apa ini belum ya? Nah, apa ini bebek? Nanti kan saya ini ya bebek. Tahu bebek? Tahu. Nah, banyak bebek. Bebek itu kan susah terbang. Jika dia mau terbang, itu nusuk. Itu jatuh. Jatuh itu masuk. Tuk. Nah, 22 tambah 200 berapa? 22 ditambah 200. Baik, sebelum kita pulang, kita doa. Selesai. Alhamdulillah, sebelum kita pulang, kita baca Al-Quran dulu ya. Nah, jadi itu wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang beralih untuk seluruhnya. Siap, gerak. Mana? Pemimpin upacara. Hormat, gerak. Udah, gerak. Apa? Sangat perintis. Siap. Orang saya terima, silakan kembali ke tempat. Siap, silakan. Pimpinan saya ambil alih. Siap, gerak. Istirahat di tempat, gerak. Siap, gerak. Kepada pembina upacara, hormat, gerak. Tegak, gerak. Lapor, upacara penutupan siap dilaksanakan. Silakan. Kepada dengan merah putih, hormat, gerak. Gerak. Untuk anak-anak istirahat di tempat, gerak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah untuk hari ini latihan yang berjalan lancar. Semoga latihan tadi bermanfaat untuk kita semua. Ini cukup sekian dari latihan hari ini. Semoga semuanya sehat selalu. Sebelum kita pulang, mari kita doa kepada Allah dimulai. Selesai. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siap, gerak. Upacara telah selesai, laporan selesai. Bubarkan. Siap, bubarkan. Kepada pembina upacara, hormat, gerak. Tegak. Pimpinan saya serahkan kepada tiap-tiap pemimpin sangga untuk membubarkan pasukannya. Laksanakan. Siap, laksanakan. Kepada pemimpin upacara, hormat, gerak. Gerak. Audio Jungle.